Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ilham Arfiansyah dengan NIM 22030174081 dari kelas Geometri Transformasi 2022C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait definisi refleksi dan beberapa teorema yang terkait dengan refleksi. Baik, definisi 3.1 tentang refleksi dengan sumbu G yang dinotasikan dengan MG didefinisikan sebagai jika titik A elemen garis G atau sumbu G, maka hasil refleksi dari titik A adalah A itu sendiri. Dan yang kedua, jika A bukan elemen dari sumbu G, maka hasil refleksi dari titik A adalah A aksen dan G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen dan garis G disebut sumbu pencerminan. Nah, maksudnya ketika kita punya sumbu G, yang pertama, jika A elemen dari G, maka hasil refleksinya adalah A itu sendiri. Di sini, ini sama dengan A aksennya dari titik yang sebelum direfleksikan. Kemudian, jika A tidak elemen G, maka kita akan buat dengan nama titik lain, misalkan B. Maka hasil refleksinya adalah tentu B aksen. Dengan penentuan hasil refleksinya itu, G merupakan sumbu dari A aksen, ruas garis A aksen. Jadi di sini karena kita pakai B dan B aksen, maka ruas garis B aksen itu G-nya merupakan sumbu dari B aksen, ruas garis B aksen. Jadi ini nanti terbagi dua, sama panjang, kemudian tegak lurus dengan garis G. Jadi ada dua kasus ya. Yang pertama, jika titiknya ada di sumbu G, dan ketika titiknya di luar sumbu G. Sehingga kita bisa masuk ke teorema 3.1 karena kita sudah punya definisi tadi. Teorema 3.1 berbunyi refleksi merupakan transformasi. Nah, karena akan kita buktikan refleksi itu merupakan transformasi, maka kita harus punya apakah refleksi itu fungsi, apakah refleksi itu surjektif, dan apakah refleksi itu injektif. Sehingga kita akan tulis bukti. Yang pertama tadi, apakah refleksi merupakan fungsi? Kita akan membuat premis terlebih dahulu. Daerah asal dari MG adalah semua bidang V. Ini premis. Kemudian ambil sebarang titik. Misal X yang elemen dari bidang V. Premis. Selanjutnya kita punya dua kasus. Kasus yang pertama, ketika X-nya elemen V dan X-nya elemen G. Dan kasus yang kedua, ketika X-nya elemen dari V dan X-nya bukan elemen dari sumbu G, garis G. Nah, maka berdasarkan definisi, kalau X-nya elemen G, maka MG dari X itu ya X aksen, tapi kebetulan karena elemen dari G, maka X itu sendiri. Sehingga apa? Hasil dari refleksi itu tunggal, terbukti. Nah, kemudian yang kasus 2,
misalkan dia tidak ada di sumbu G, tidak berada di sumbu G, maka kita menggunakan yang kedua, MG dari X sama dengan X aksen. Jika kita gambar, kita punya garis G-nya di sini. Ini ada X sebelum direfleksikan dan ini ada X aksen setelah direfleksikan. Maka jika kita hubungkan akan terbentuk ruas garis yang ini tuh sama panjang dan tegak lurus. Nah, kita misalkan titik perpotongan dari G dan X aksen, ruas garis X aksen itu O, sehingga kita dapatkan akibat dari garis sumbu G, maka XO panjangnya sama dengan OX aksen. Nah, ini berarti X aksennya tunggal atau hasil refleksinya tunggal. Karena apa? Jelas-jelas jika XO, ruas garis XO itu panjangnya sama dengan ruas garis OX aksen, maka hanya ada satu titik yang berlaku di X aksennya ini, sehingga terbukti X aksennya tunggal. Dari dua kasus ini terbukti bahwa refleksi merupakan suatu fungsi. Nah, kita sudah dapatkan satu. Sekarang kita akan membuktikan bahwa refleksi itu apakah surjektif sih? Nah, maka kita ingat bahwa syaratnya surjektif itu kalau misalkan kita punya X aksen, maka kita punya prapeta dari X aksen yaitu X ini. Nah, maka kita lagi-lagi punya dua kasus. Kasus pertama, ketika X aksennya elemen dari G, dan kasus kedua X aksen tidak sama dengan G. Lagi-lagi dengan menggunakan definisi, kalau misalkan titiknya ada di G, maka MG X aksen yang kebetulan juga dia dirinya sendiri, maka dari X aksen yang kasus pertama dia punya prapeta. Kemudian kasus yang kedua MG X aksen berdasarkan definisi, maka dia juga punya prapeta, sehingga terbukti bahwa refleksi merupakan surjektif. Nah, jadi terbukti bahwa refleksi merupakan suatu fungsi dan terbukti bahwa refleksi merupakan surjektif. Jadi kita sekarang tinggal membuktikan apakah refleksi itu merupakan injektif. Jadi bukti yang ketiga, kita akan buktikan injektivitasnya. Ambil sebarang A, B, elemen dari V dengan A tidak sama dengan B. Nah, berarti kita punya tiga kasus dari dua titik itu. Yang pertama, A itu elemen dari garis G dan B elemen dari G juga. Kasus 2, A tidak atau bukan elemen dari G dan B elemen dari G. Kasus yang ketiga, A tidak atau bukan elemen G dan B
bukan elemen dari G. Jadi kasus 1 itu keduanya ada di garis G, kasus 2 salah satunya ada di G, salah satunya tidak, dan kasus yang ketiga dua-duanya tidak berada di garis G. Nah, arahnya kalau injektivitas berarti kita harus buktikan bahwa A kalau bukan B tidak sama dengan B, maka dari MG A itu juga tidak sama dengan MG B. Ini arahnya. Nah, maka kita akan coba satu-satu. Kasus yang pertama, berarti berdasarkan definisi yang refleksi tadi, maka dirinya sendiri jika titiknya ada di garis sumbu. MG A, ya A itu sendiri, MG B itu B sendiri. Ini berdasarkan dari definisi refleksi. Kemudian terbukti bahwa kasus 1 itu ketika A tidak sama dengan B, maka hasil refleksi A tidak sama dengan hasil refleksi B. Dan ini jelas ya, karena jika digambarkan ini ada sumbu G. Jika A-nya ada di sini, B-nya di sini, kan tidak sama dengan A, tidak sama dengan B. Ini A, ini B. Hasil refleksinya juga dirinya sendiri, maka jelas-jelas bahwa hasil refleksinya tidak sama dengan. Kasus 1 terbukti. Nah, sekarang kasus 2. Kita tulis di sini. A-nya tidak berada di G, berarti MG A itu A aksen, MG B dia tetap B. Jadi kalau yang B ini dirinya sendiri, yang A dia ada titik lain hasil refleksinya. Jadi akan kita gambarkan di sini. Salah satunya ada di sumbu G. Maka ini yang B, nanti B aksennya dirinya sendiri, dan yang A karena tidak ada di G, maka kita akan gambarkan di sini. A aksennya berdasarkan definisi ketika dibuat ruas garis, maka dia tegak lurus dengan G dan panjangnya sama. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa hasil refleksi dari A dan hasil refleksi dari B juga berbeda ya, tidak sama, sehingga memenuhi injektif. A tidak sama dengan B, maka hasil refleksi dari A tidak sama dengan hasil refleksi B. Sekarang kasus yang ketiga. Nah, untuk kasus yang ketiga, karena berdasarkan definisi MG A itu A aksen, MG B B aksen, ini berdasarkan definisi refleksi yang poin kedua, maka kita harus membuktikan hasil dari refleksi ini itu berbeda juga. Tapi pada kali ini kita akan melakukan pembuktian tidak langsung. Jadi andai MG A sama dengan MG B, atau A aksen itu sama dengan B aksen. Nah, sehingga kita akan coba buat di sini. Ini garis G-nya. Dua-duanya tidak berada di garis G, berarti ini ada A, kemudian B-nya ada di sini. Sudah? Maka dia pasti punya A aksen dan B aksen. Lah, kalau misalkan A aksen sama dengan B aksen, kan berdasarkan definisi G merupakan sumbu dari A
A aksen, ruas garis A aksen. Nah, kita akan tuliskan dulu A aksen, ruas garis A aksen. Karena G itu sumbunya, maka tegak lurus. Dan B, ruas garis B aksen, itu juga tegak lurus dengan garis G. Nah, ini bisa kita ganti ekivalen dengan B A aksen itu ekivalen dengan G. Sini kita tetap A, ruas garis A aksen itu tegak lurus dengan G. Nah, kita akan temukan A, ruas garis A aksen tegak lurus dengan G. Kemudian ruas garis B A aksen itu tegak lurus dengan G. Kenapa saya ganti B aksen dengan A aksen? Karena kita andaikan A aksen sama dengan B aksen. Nah, ini jelas kontradiksi. Karena melalui satu titik di luar G hanya tepat satu garis yang tegak lurus terhadap G. Maksudnya adalah, misalkan hasil refleksinya A itu A aksen ada di sini. Ini A aksen. Nah, ini tegak lurus dengan G. Kita akan ganti pakai ini. Nah, dia bakal panjangnya terbagi 2 sama panjang, dan ini tegak lurus. Nah, kalau B-nya di luar itu, kan ini tidak menghasilkan tegak lurus otomatis dengan garis G. Nah, ini bukan tegak lurus. Kan kita pengandaian tadi B aksen sama dengan A aksen. Jadi nanti ketika dihubungkan, nah, tidak terbentuk tegak lurus. Nah, bagaimana kalau misalkan, ini misal lagi, B-nya ada di sini. Misal B-nya ada di sini, maka oke, dia tegak lurus. Tapi karena G itu tetap garis sumbu, berarti kan ini kita tulis perpotongannya O. BO berarti harus sama dengan O A aksen atau B aksen itu tadi. Nah, ini kan tidak memenuhi karena jelas-jelas hanya tepat satu. Kalau dibagi 2 panjangnya sama. Nah, kalau ada titik lain di sini, maka BO tidak sama dengan O A aksen, sehingga pengandaian salah. Dan kita tulis dulu pengandaian salah, sehingga A tidak sama dengan B, maka MG dari A sama dengan MG dari B tidak sama dengan. Nah, karena berdasarkan pembuktian 1 yang fungsi tadi, 2 dan 3 surjektif dan injektif, maka terbukti bahwa refleksi merupakan transformasi. Terbukti. Nah, selanjutnya adalah teorema 3.2, yaitu refleksi merupakan isometri. Akan kita buktikan karena isometri itu mempertahankan jarak, maka kita butuh 2 titik. Ambil sebarang titik, misal A dan B. Nah, sebenarnya kita punya 3 kasus. Jadi ketika A dan B nya ada di garis G, kemudian jika salah satunya ada di garis G, dan kasus ketiga adalah ketika dua-duanya ada di luar G. Nah,
kita akan ambil yang dua-duanya di luar G, karena itu secara general memenuhi. Kalau misalkan itu di luar, maka yang di dalam juga pasti bakal memenuhi. Jadi ini akan dibuktikan secara umum, jadi satu aja nanti mengcover yang ketika salah satu atau keduanya ada di garis G. Nah, kemudian berdasarkan definisi refleksi, maka kita akan mendapatkan A aksen di sini. Nah, dan B aksen di sini. Jadi ini akan membentuk ruas garis A aksen, dan ruas garis B aksen. Ini kurang sini. Nah, kemudian sehingga kalau kita perhatikan akibat dari G ini garis sumbu, maka tegak lurus, dan ini membagi dua sama panjang. Jadi kita akan tuliskan AP sama dengan A aksen P, karena kita butuh ini untuk pembuktian isometri. P di sini, Q di sini. Jadi AP sama dengan A aksen P karena akibat dari garis sumbu. Terus kemudian ini kita juga punya BQ sama dengan B aksen Q. Ini juga akibat garis sumbu. Nah, selanjutnya adalah kita memerlukan titik baru C di A aksen, ruas garis A aksen, sehingga CP sama dengan BG. Jadi kita akan membuat titik C di mana nanti CP sama dengan BG. C-nya ada di ruas garis A aksen. Kita taruh C-nya di sini. Nah, sehingga berdasarkan definisi refleksi, maka akan ada C juga di sini, C aksen, yang mana jaraknya juga nanti sama, sehingga akibat definisi refleksi nanti bakal ada CP sama dengan C aksen P. Ini dari definisi refleksi. Karena garis sumbu dan sebagainya. Nah, kemudian jika kita perhatikan lagi, berdasarkan kita ingat-ingat teorema tentang jajar genjang, yaitu jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut disebut jajar genjang. Nah, ini teorema 8.16 sebelumnya. Nah, jika dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, sekarang saya ingin menunjukkan ini. Nah, pandang segi 4 B aksen, C aksen, C. Nah, karena B aksen, ruas garisnya itu tegak lurus dengan G, yang ini. Kemudian dan ruas garis C aksen itu juga tegak lurus dengan
garis G yang ini, serta CP ditambah C aksen P, CP ditambah C aksen P sama dengan BQ ditambah B aksen Q yang ini, karena kita butuh dua sisi dari segi 4 ini. Ini kan sama halnya dengan C aksen B aksen. Nah, sehingga segi 4 B aksen C adalah jajar genjang. Nah, kemudian kita akan pandang segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen. Saya hubungkan dulu. Nah, kemudian ini kita punya di sini ada AC CB. Nah, kita akan lihat dulu sisi AC. AC ini kan sama dengan AP dikurangi CP. Kita lihat yang sini, A aksen C aksen sama dengan A aksen B dikurangi C aksen B. Nah, karena tadi CP dan C aksen P itu panjangnya sama akibat garis sumbu, maka jika ini dikurangi 0 dan AP A aksen P karena tadi akibat garis sumbu juga sama, ketika dikurangkan hasilnya 0 juga, sehingga kita dapatkan AC dikurangi A aksen C aksen sama dengan 0. AC sama dengan ini bisa kita pindah ruas atau ditambahkan kedua sisinya sepanjang A aksen C aksen, maka ini negatifnya hilang, pindah ke sini, tambah A aksen C aksen. Nah, kita dapatkan AC sama dengan A aksen C aksen. Ini sudah sama. Ini sudah sama. Kemudian ini BC sama B aksen C aksen. BC sama dengan B aksen C aksen. Ini dapat dari mana? Akibat jajar genjang. Nah, karena jajar genjang itu sudut yang berhadapan sama panjang. Kemudian di sini kita tahu ACB sama A aksen C aksen B aksen itu sama-sama siku-siku, berarti sudut ACB kongruen dengan sudut A aksen C aksen B aksen, mana 90 derajat siku-siku, sehingga berdasarkan kekongruenan segitiga sisi di sini sudut sisi. Nah, jadi ini sisi yang pertama AC dan C aksen A aksen, kemudian sudutnya yang ini ada ACB dan A aksen C aksen B aksen sudutnya. Terus sisi yang terakhir ada ini BC B aksen C aksen akibat dari jajar genjang, sehingga segitiga A BC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Nah, sehingga
Akibatnya AB sama dengan A aksen B aksen. Lah ini yang kita cari isometri. Jadi terbukti bahwa refleksi mempertahankan jarak atau refleksi merupakan isometri. Nah, selanjutnya lebih mudah lagi di teorema 3.3. Refleksi mempertahankan besar sudut. Jadi karena mempertahankan besar sudut, kita butuh sudutnya dulu. Bukti: ambil sebarang sudut, misal sudut ABC. Jadi kalau di gambar ini kita punya di sini saja. Nah, kita punya garis G sebagai sumbu pencerminannya. Kita acak aja ini A, kemudian B-nya ada di sini, C-nya misalkan di sini. Nah, berdasarkan definisi refleksi berarti ada A aksen yang mana hasil refleksi dari A, B aksen juga dari hasil refleksi titik B, C aksen hasil refleksi dari C, yang mana berdasarkan definisi juga ini jaraknya terhadap sumbu sama. Terus ini juga B, ada B aksen di sini, C di sini. Nah, bentar, saya hubungkan dulu. Nah, kita sudah dapatkan gambarnya supaya memudahkan. Kita dapatkan dari teorema 3.2 yang barusan kita kerjakan, karena refleksi merupakan isometri, sehingga apa? AB sama dengan A aksen B aksen. Ada lagi AC sama dengan A aksen C aksen. Kemudian BC sama dengan B aksen C aksen. Jadi kenapa muncul ABC? Karena sudut butuh 3 titik ABC. Jadi kita bisa buat hasil refleksi dari A, hasil refleksi dari B, hasil refleksi dari titik C. Nah, karena kita sudah dapatkan AB sama dengan A aksen B aksen, AC sama dengan A aksen C aksen, dan BC sama dengan B aksen C aksen, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Nah, ini berdasarkan kekongruenan dua segitiga sisi. Nah, akibatnya sudut ABC kongruen dengan sudut A aksen B aksen C aksen. Ini sama, ini sama, ini juga sama. Nah, akibatnya ABC dan A aksen B aksen C aksen itu kongruen, sehingga terbukti M besar
sudut ABC sama dengan besar sudut A aksen, B aksen, C aksen.